Selamat datang di channel podcast Kita Peduli. Ya, ruang tumbuh, ruang bersama untuk tumbuh kita peduli. Dan hari ini kita akan membahas tema terkait dengan menginspirasi bersama Al-Quran. Dan saya Maris Nawawi akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan kita sudah kedatangan narasumber bersama Ustadz Faiz Fahmi SPD Al-Hafiz. Beliau merupakan pimpinan Ponpes Al-Qudsiyah ya, dan juga Imam Masjid di Dubai pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu terkait dengan apa aktivitasnya, kemudian seperti apa sih Ustadz kesehariannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Fahmi, biasa dipanggil Faiz. Aktivitas saat ini di Pondok Pesantren Al-Qudsiyah. Untuk aktivitas sehari-hari saat ini saya membersamai para santri di Pesantren Al-Qudsiyah. Betul. Khususnya ya. Di mana Ustaz Pesantren Al-Qudsiyah? Al-Qudsiyah di Kampung Pataruman, ya, Desa Mulyasari, Kecamatan Celaku, Cianjur. Oke, ya. Ya. Mengajar juga? Iya. Mengajar ya. Mengajar terkait dengan Al-Quran atau ada? Al-Qudsiyah itu sendiri sebenarnya bisa disingkat sebagai Ma'had Al-Quran dan Dirasah Salafiyah. Betul. Jadi sebelumnya memang ini adalah pesantren tradisional Salafiyah di mana mengkaji kitab-kitab kuning. Yeah. Dengan perkembangan zaman, alhamdulillah saat ini kita kembangkan juga di khususnya Al-Quran. Karena alhamdulillah untuk saat ini banyak sekali lembaga yang meminta atau memerlukan tenaga pengajar terkait tentang bidang Al-Quran ini sendiri. Yeah. Sehingga alhamdulillah untuk akhir-akhir ini kami lebih mungkin fokus terhadap Al-Quran itu sendiri. Bahkan saya pernah sampaikan kepada para santri, karena kan yang kita hafal bukan hanya Al-Quran saja ya. Betul. Dari mulai alfiyahnya, yaqulu imriti gitu ya, jurumiyah, terus juga nanti dari fikihnya juga. Saya sampaikan bahwa ketika antum hafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dan pulang ke kampung masing-masing dan tidak jadi apa-apa, saya sampaikan bergaransi, saya bilang. Beda dengan kitab kuning. Jika kitab kuning Anda misalkan pulang ke rumah terus terjadi apa-apa, itu tanggung jawab Anda. Tapi ketika antum pulang ke rumah terus membawa Al-Quran dan dengan Al-Quran itu tidak mengangkat antum, maka silahkan balik ke pondok. Itu tanggung jawab kami untuk menyalurkan anak-anak santri ini. Karena Al-Quran ini tujuannya supaya menjadi wasilah ya bagi masyarakat, bagi lingkungan. Gitu. Iya, betul sekali. Dan alhamdulillah mungkin dulu waktu saya belajar Al-Quran dan mungkin tidak seperti sekarang. Kalau dulu itu masih sangat jarang. Yeah. Sangat jarang sekali. Yeah, bahkan kalau kita ketahui di kampung itu masih sangat bisa dikatakan ada bahasa ini. Dulu itu jangan hafal Quran, itu dosa katanya gitu. Ketika lupa kan itu tuh framing seperti itu tuh yang betul. Tapi alhamdulillah sekarang terbantahkan, termasuk di kalangan Nahdiyin sendiri gitu. Dengan munculnya mungkin ada kita kenal Gus Baha gitu ya, dengan Dilir Boyo dan sebagainya. Alhamdulillah perkembangan untuk lembaga-lembaga Al-Quran ini sendiri sekarang masya Allah pesat gitu. Dan termasuk lembaga-lembaga formal yang mungkin walau alam strategi marketing yang kadang untuk memberikan inovasi untuk lembaga itu sendiri ternyata diantaranya adalah dengan memasukkan kurikulum Al-Quran itu sendiri gitu. Iya, memang sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang muncul baik yang formal maupun non formal yang mengangkat bagaimana anak-anak sekarang itu bisa sudah menghafal dan mau menghafal Al-Quran begitu ya. Masya Allah. Ya, itu pun dengan di Cianjur begitu. Betul. Karena ini Ustadz ini sudah titelnya Al-Hafiz begitu ya. Sebenarnya kita ingin menggali gitu ya. Sebenarnya apa sih yang memotivasi Ustadz untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran? Mungkin tadi itu. Sebelumnya mungkin di tahun 2007 ya, saya mulai fokus di bidang ini.
Dan pada waktu itu masih sangat jarang sekali orang fokus di Al-Quran. Termasuk lembaga Al-Quran itu sendiri masih sangat jarang. Iya, sangat jarang sekali. Dan ada lembaga Al-Quran gratis itu mungkin se-Jawa Barat itu pertama, dan itu ada di Subang, namanya Asyifa Al-Khairiyah. Iya. Betul. Nah, dan saya dulu kebetulan di sana, dan ya betul pada waktu itu memang masih sangat jarang, minim sekali orang termotivasi untuk Al-Quran. Jadi motivasinya apa? Dulu itu karena dipaksa orang tua. Itu sebenarnya jadi nggak ada motivasi yang lebih dulu itu, karena memang tadi itu karena orang tua lebih ke birrul walidain aja sih. Betul. Ketika orang tua menyuruh itu gitu, saya berpikir bahwa ketika saya memberikan sesuatu kepada mereka gitu, belum tentu gitu kita mampu, tapi dengan katakanlah kita bisa mengikuti apa yang keinginan orang tua inginkan, dan belum tentu juga saya akan hafal kan seperti itu. Betul. Tapi insya Allah dengan mengikuti apa yang diinginkan orang tua, itu menjadi sebuah keridhaan dan sebuah kebanggaan gitu. Betul. Sebelum kita sukses, kira-kira gitu. Bagaimana caranya orang tua bangga terhadap kita sebelum kita sukses? Yaitu diantaranya kita mengikuti apa yang mereka inginkan gitu. Diantaranya ketika saya dimasukin ke pondok, ya kita diam aja gitu. Walaupun di pondok itu tidur juga masalah. Yang penting mah, ada dalam ridho orang tua, itu yang penting sebenarnya. Iya. Apalagi kalau perintah ataupun yang diinginkan orang tua itu adalah kebaikan. Betul. Kalau kebaikan kemudian disambut juga dengan kebaikan juga dari diri kitanya, maka insya Allah keridhaan Allah akan datang. Masya Allah, betul. Karena ridho Allah itu ada di ridhonya orang tua itu sendiri, betul. Apalagi ini Masya Allah. Permintaan dari orang tuanya menghafal Al-Quran. Masya Allah, iya. Kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran itu luar biasa kan ya. Dan selanjutnya mungkin ada kendala atau sebenarnya dalam menghafal Al-Quran itu mungkin menemukan kesulitan mungkin ya pada perjalanannya, dan kira-kira berapa lama sih Ustaz dari awal menghafal Al-Quran sampai dengan hafal 30 juz begitu? Nah, pertanyaan yang sebenarnya tidak begitu penting ya untuk berapa lamanya itu sendiri gitu. Karena betul targetan hafalan itu pada akhirnya kita menghafal selamanya pada akhirnya gitu. Untuk setorannya itu sendiri mungkin saya kurang lebih karena programnya 2 tahun, saya menyelesaikan dalam waktu 2 tahun mungkin 2 tahun. Ya. Terkait tentang proses menghafal itu sendiri ya. Sebenarnya yang paling sulit itu bukan menghafal, lebih ke istiqomah sebenarnya gitu. Jadi kadang ketika misalkan kita sulit untuk halaman 4 misalkan gitu. Biasanya katakanlah halaman 4 itu kita menyelesaikan 1 jam. Halaman 5-6 itu bisa 1/4 jam. Kira-kira gitu kan sebenarnya. Tapi ketidakistiqomahan kita inilah sebenarnya ketika misalkan kemarin juga gampang, kira-kira kan gitu. Gampang, besok juga gitu. Ternyata itu tidak terbukti gitu. Atau misalkan kita bikin rumus sendiri misalkan. Kemarin itu saya ngafal itu jam 3 dan itu cepet. Sekarang mah tidur aja, nanti aja jam 3. Ternyata itu tidak terbukti. Untuk hari ini jam 3 itu susah gitu, kira-kira gitu. Dengan rumusannya. Tahu itu sebenarnya. Ternyata kadang-kadang meleset gitu. Dan pada akhirnya sebenarnya rumus yang paling jitu ya pada akhirnya istiqomah itu sendiri gitu. Ya, ini ulang-ulang gitu. Pada akhirnya itu mengulang aja gitu. Apapun metodenya gitu. Tapi tetap pada akhirnya mengulang itikrar itu sebenarnya pada akhirnya ya. Betul. Berarti lama dan sebentarnya menghafal Al-Quran pun targetan yang tadi misalkan 2 tahun harus sudah hafal, itu tergantung pada keistiqomahan kita untuk menjalankan proses itu sebenarnya. Betul. Jangan sampai karena kita merasa di awal, ternyata bisa dalam sekian jam gitu ya, berapa halaman, tapi kalau tidak istiqomah, ya mungkin itu tidak akan tercapai seperti itu ya. Betul. Kalau ada ada bahasa ulama itu as-sabru itu ya. As-sabru yu'inu fi kulli amal gitu. Pada akhirnya tentang kesabaran itu sendiri sebenarnya. Bukan hanya tentang Al-Qur'an gitu. Ketika misalnya kita belajar apapun pasti tanpa kesabaran itu ya tetap gitu tidak akan sampai tujuan gitu. Seperti itu. Ngomong-ngomong nih kan Ustadz, ketika mulai menghafal Al-Quran itu adalah pada saat di Subang ya, tadi di Ponpes Asyifa. Nah, itu SMA, boarding school atau khusus buat penghafal? Iya.
Kebetulan dulu saya masuk ke yang takhususnya. Oh, Ya, oke, yang jadi takhususnya. saya fokus hafal Al-Quran itu setelah lulus SMA. Setelah SMA gitu, saya baru masuk ke lembaga tahfidz. Gitu. Oke, jadi memang setelah lulus SMA baru masuk lembaga tahfidznya khusus ya, tidak ada Iya. maksudnya kan kalau boarding biasanya sambil sekolah menyelesaikan sekolah formal gitu ya, tapi juga sambil menghafal juga karena berarti ini khusus ya. Nah, selama di pesantren atau di pondok mungkin ada nggak sih kayak metode yang diterapkan supaya memudahkan para santrinya untuk menghafal Al-Quran gitu. Karena kan sekarang banyak bermunculan ya metode-metode yang memudahkan bagaimana untuk menghafal Al-Quran gitu sih. Iya. Sejauh yang saya tahu ketika saya di pondok ya, khususnya di Subang, itu memang tidak ada metode khusus yang diajarkan para asatidz kepada kami Iya. terkait menghafal Quran. Dibutuhkan imam di Abu Dhabi. Iya. Nah, itu alhamdulillah saya itu kalau sudah niat, saya langsung aja berangkat gitu. Iya. Berangkat dan alhamdulillah ternyata masih ada kesempatan waktu itu. Masih ada kesempatan, saya ikut aja gitu sebenarnya. Dan memang tadi dan itu saya tes Mesir, orang tua tidak tahu. Hatta Abu Dhabi. Jadi saya suka izin setelah selesai gitu. Baru hasil udah berhasil baru bilang ya. Tapi kelemahannya itu Iya. yang Mesir. Yang Mesir tidak diizinkan, jadi selesai sampai sana saja. Dan alhamdulillah yang Abu Dhabi ini gitu ya, ternyata diizinkan. Walaupun padahal dari Tangerang itu diminta untuk pulang gitu. Nah, posisi itu saya alhamdulillah, tapi dengan syarat jangan terlalu lama gitu. Makanya saya tidak terlalu lama. Di tahun 2017 sampai 2021 sudah selesai gitu. Karena tadi ada amanah jangan terlalu lama. Nah, kembali lagi bahwa tes ya masuk ke ruangan gitu. Awalnya saya nggak pede, soalnya teman-teman cuma Al-Fatihah aja. Jadi pas udah beres kan saya pulang lagi ya, keluar gitu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Antum naon? Wah, orang Al-Fatihah saja saya mah katanya. Wah, gampang enak saya bilang. Saya udah Al-Fatihah, terus dicatat pertanyaan, 5 pertanyaannya saya bilang. Terus khutbah juga. Wih, saya mah cuma pertanyaan doang, ada khutbahnya. Ah, saya ini mah saya masih saya bilang. Iya serius. Tapi kata teman senior, wah ini mah tanda-tanda katanya. Soalnya kalau udah Al-Fatihah mentok, udah selesai katanya, nggak bakal dites lagi. Wah ternyata betul. Ketika misalkan ada tahap berikutnya berarti ada kemungkinan besar katanya untuk lolos. Alhamdulillah sebenarnya di sana sebenarnya. Jadi Level kesulitan naik juga ternyata betul. keberhasilan juga. awalnya saya kira itu kesialan saya, ternyata itu keberuntungan gitu. Nah masya Allah gitu ya. Dan ternyata ujian tidak sampai sana. Jadi ketika setelah lolos, ternyata tidak ada kabar. Lama tidak ada kabar. Kalau bahasa kitanya itu emang orang Arab kayak gitu. Dan saya juga banyak jadi bukroh itu iya nanti besok orang Arab itu bisa tahun depan bisa Kayak orang Sunda ya. Dengar oh iya dekat ternyata berapa kilo ya berapa kilo gitu ya. Nah ya kira-kira kayak gitu. Nah mungkin udah lewat 2 bulan atau 3 bulan ya tidak ada kabar. Betul. Nah alhamdulillah ternyata ada kabar. Oh silahkan check up, general check up ya. Iya. Dan itu berbayar ternyata ya. Masya Allah. Berbayar ke Jakarta gitu ya. Ternyata setelah lihat hasilnya itu ternyata saya tidak dinyatakan tidak fit. Oh Gitu. iya. Tidak unfit sehingga berkas untuk diajukan menjadi sebuah visa untuk berangkat ke Abu Dhabi itu nggak bisa. Iya. Karena tertolak di tadi di kesehatan itu sendiri. Nah, Kenapa akhirnya bisa saya- ditolak kesehatan? Iya, karena ada penyakit yang memang tidak bisa diterima di negara itu. Iya, seperti itu. Nah, sehingga pada waktu itu udahlah saya pasrah saja. Iya. Sehingga udah selesai, mungkin perjuangan saya ke Abu Dhabi cuma sampai sini saja. Udah selesai. Saya tidak mikirin apa lagi. Saya sampaikan ke orang tua gitu, yang awalnya ngizinin ya udah selesai. Iya. Ternyata mungkin 1 bulan atau 2 bulan berikutnya ada keputusan baru langsung dari kerajaan Abu Dhabi menyampaikan bahwa silakan langsung ke apa disebutnya itu
kalau di embasi ya, di embasi di Kedutaan sini, ya? di kedutaan, betul. Kedutaan besar. Di kedutaan besar Uni Emirat Arab langsung bawa perlengkapan untuk dibuatkan visa dan tiket sekaligus. Saya sampaikan nggak bisa, saya sudah nggak. Kerajaan menyampaikan bahwa tidak syarat langsung tanpa surat keterangan sehat. Iya. Wah, itu ya Allah, coba jalur saya sampaikan. Saya pernah ketemu sama seseorang yang mungkin beliau menyampaikan ya kayak gitu katanya. Mungkin kalau David udah nggak bisa katanya. Udah selesai jangan harapin gitu kan. Gitu. Kalau Allah nggak mau ya nggak mau. Tapi saya pernah jawab ke beliau itu. Tapi ketika Allah mau, digituin sama saya. Dan ternyata terbukti. Iya, Masya Allah. Tapi kan saya juga masih was-was. Iya. Soalnya di sana juga check up itu pertanyaannya. Medical check up lagi ya. Jadi selain di Indonesia juga di Abu Dhabi juga medical check up ya. Perjalanan belum selesai sampai sana ternyata. Saya berdua di sebuah provinsi, Al-Ain namanya. Berdua ya, sebuah kota namanya Al-Ain, Madinatul Ain. Saya katakan berdua, jadi asalnya 11 orang terus dipencar. Emang enak, pas masuk ke sana, wah disambut, ya disambut sama kerajaan, sama orang kerajaan, sampai pakai karpet merah gitu kan, langsung pakai, iya gitu. Kalau sampai pakai mobil-mobil dinas gitu, kita langsung masukin ke hotel bintang 5, wow gitu kan, gitu kan saya masuk, ya itu 3 hari itu kita di sana. Alhamdulillah. Nah setelah itu baru kita dipencar itu. Awalnya kita seneng banget kan, wah di hotel gitu kan. Setelah itu kita menyendiri. Ada temen ya, ada teman setelah dipencar jadi sendiri-sendiri. Gitu. Walaupun misalkan, hotel itu kamarnya satu orang gitu ya. Tapi kan tetap aja kita ngumpul yuk di ruangan mana gitu, seneng gitu baru gitu. Nah pas dipencar kita sampai nggak ada kontak. Iya karena memang belum ada kartu, kalau di hotel kan ada wifi. Iya. Terus selesai lost kontak dan sebagainya, pokoknya menyedihkan. Dan pada akhirnya ternyata saya termasuk kayak dinyatakan fit. Dan sebaliknya teman saya, yang teman kan saya berdua ya, satu kota itu dinyatakan unfit, sehingga harus pulang. Oh, justru yang tadinya fit di Indonesia hasil medical check-up-nya, ternyata pas di sana malah nggak fit ya. Di sana banyak keajaiban dan sebagainya, sehingga walaupun saya tidak betah, nah itu sebenarnya saya kurang betah sebenarnya gitu di sana awal-awal ya, karena tadi istri itu baru boleh diambil itu dijemput itu 6 bulan setelahnya. Karena harus memastikan fasilitas juga, terus memastikan visa, dan mungkin di masa training ya, takutnya nanti misalkan kurang bagus dan sebagainya, nanti juga tidak diperpanjang dan sebagainya kan, sehingga dipastikan 6 bulan tuh. Saya nggak betah, tapi saya merasa bahwa ini adalah takdir Allah gitu, rezeki yang Allah berikan gitu, kesempatan masa disia-siakan. Ya saya pada itu akhirnya kurang lebih 4 tahun itu ternyata tidak terasa. Dan kadang-kadang sekarang itu kadang kangen gitu ya sama teman-teman, karena masih ada di grup juga kan sama teman-teman gitu kan, suka masih komunikasi, Masya Allah gitu kan. Seneng banget gitu. Nah sampai titik itulah maka tadi banyak keajaiban gitu, terutama mungkin kembali lagi ke tadi bahwa ternyata Al-Quran ini adalah mukjizat, pun bukan hanya terkait tentang pemahaman. Saya ingin mengutip bahwa sering orang menyampaikan bahwa mengkritik tentang orang-orang penghafal Al-Quran, menghafal tapi tidak paham gitu, dengan mengutip sebuah ayat gitu, kama salil himar yahmil asfaro gitu, seakan-akan seperti keledai yang bawa itu kan banyak kitab. Jadi saya sampaikan bahwa tidak ada yang lebih banyak membaca Al-Quran ya daripada penghafal Al-Quran, itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin anak SMP SMA itu mereka menghafal Qurannya dengan bolak-balik, karena memang mereka masih cerdas. Ketika mendengar mengulang-ulang kita hafal. Tapi ketika usia kita nih, ini kita betul kan? Kita ketika disuruh sama seseorang itu harus paham dulu ini apa tujuannya kan, betul ya? Betul gitu. Feelingnya apa gitu. Nah sehingga saya pribadi
ketika semakin bertumbuh gitu kayak ini ruang tumbuh bertumbuh kembang gitu ya, semakin dewasa, semakin beranjak usia, itu kita semakin ketika membaca Al-Quran ini maksudnya apa ya? Kita tidak ingin menghafal, kita nggak mau menghafal atau merojaah kalau ini maksudnya apa gitu. Dan memang kadang-kadang kita tidak hafal-hafal kalau tidak paham. Nah, sehingga saya ingin menyampaikan bahwa penghafal Al-Quran itu paham juga dengan Al-Quran. Gitu. Karena ya tadi kita ingin memurojaah, kita ingin menghafal Al-Quran, mengikatnya itu dengan hafalan itu, dengan pemahaman itu. Gitu. Jadi insya Allah banyak kebaikan di dalam Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu mulia ya. Jadi ketika kita memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran juga jadi memuliakan kita ya. Betul. Ini adalah story yang luar biasa ya. Contoh nyata bagaimana ketika Ustadz Faiz menghafalkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, yang lewat Al-Quran juga alhamdulillah Ustadz Faiz juga tadi yang mendapatkan banyak keajaiban, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ustadz Faiz ya begitu. Kemudian mungkin bisa share juga terkait dengan setelah menghafalkan Al-Quran, selain tadi mungkin ya keajaiban bagaimana Ustadz bisa lolos seleksi beasiswa Mesir sebenarnya, kemudian meskipun tadi ya belum takdirnya untuk berangkat ke Mesir, tapi Allah takdirkan ke Abu Dhabi selama 4 tahun menjadi imam masjid di sana gitu ya. Mungkin ada nggak impact ataupun keajaiban yang lain yang dirasakan dalam kehidupan Ustadz Faiz ketika sekarang sudah menjadi hafiz, mungkin al-hafiz ya, yang sudah hafal begitu Al-Quran. Ya, kembali lagi bahwa sebenarnya saya terlalu berat untuk dikatakan seorang hafiz dan sebagainya. Tapi yang pasti mungkin saya ingin menyampaikan saya hanya seseorang yang bukan orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, tapi saya berusaha cinta terhadap Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran gitu. Ya, mungkin kembali dengan jawaban sebelumnya bahwa berawal dari motivasi tadi, jadi berawal tidak ada motivasi dari awal dari diri sendiri gitu. Jadi ada motivasi dari eksternal lebih kuat gitu. Sehingga sebenarnya baru merasa impact-nya itu ya sekarang gitu. Bahkan setelah ditinggal almarhum gitu. Jadi baru merasakan bahwa bentuk kasih sayang Allah kepada kita itu ya Al-Quran gitu. Makanya kemarin saya sempat membaca sebuah surat yang familiar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi sifat Allah yang Ar-Rahman itu, yang kasih sayangnya itu tidak batas itu, ternyata yang pertama itu 'allamal Qur'an gitu. Jadi ternyata kasih sayang Allah itu dalam Al-Quran. Allah itu mengajarkan Al-Quran itu karena sayang ke kita gitu. Sehingga saya merasakan bahwa ya Allah gitu, selama ini banyak keajaiban dan sebagainya itu pasti ini Al-Quran. Apapun itu gitu. Ya. Apapun itu yang saya lakukan, saya merasakan bahwa kehadiran Al-Quran ini menjadi sangat luar biasa. Yang awalnya biasa, ketika diniatkan untuk memuliakan Al-Quran gitu ya, ini menjadi hal-hal yang luar biasa gitu. Tidak hanya kita misalkan menghafal, pun misalkan dengan kita memuliakan orang yang senantiasa bersama Al-Quran pun kita menjadi mulia kira-kira gitu. Makanya tidak sedikit lembaga yang ada Al-Qurannya terangkat gitu. Tidak sedikit orang-orang yang cinta dengan para ahli Quran itu mereka Masya Allah itu menjadi orang-orang yang luar biasa gitu. Betul. Nah, terutama mungkin saya pribadi terkait dengan Al-Quran ini saya ingin sampaikan mungkin kepada orang tua bahwa kenapa bukan tanpa alasan ketika banyak universitas atau sekolah dengan beasiswa penghafal Al-Quran gitu. Karena secara tidak langsung sebenarnya Al-Quran ini ketika anak menghafal Al-Quran sebenarnya di sana ada tentang karakter building, ketika pencetakan karakter. Tidak mungkin seorang anak yang tidak sabar gitu bisa duduk manis ya, katakan 5 menit atau 10 menit bahkan berjam-jam dengan memegang Al-Quran gitu kan.
itu kan sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Karena hanya kesabaran itulah yang orang itu percaya orang yang paling sabar ya pasti orang menghafal Al-Quran. Karena berat Al-Quran itu gitu. Mungkin bisa dicek, misalkan saya tanya aja misalkan nggak usah ke Kang Marlis ya, kayaknya insya Allah antum rajin ke orang yang luar misalkan, kapan terakhir hafal baca Quran misalkan, apakah hari ini baca Quran kan? Saking beratnya itu, berat Al-Quran itu berat, sangat berat itu. Ketika seorang anak bisa menghafal, bisa duduk manis, bisa hafal sampai sekian juz, memang kita percaya itu orang-orang yang memang sudah katakanlah secara secara naluri, terus secara karakter gitu, emosional itu lebih stabil dan memang lebih cerdas gitu. Apalagi kalau sedang ruqyah pasti lebih baik gitu, timbang yang lain gitu. Al-Quran ini. Jadi ketika menghafal Al-Quran tuh ada usaha juga untuk melawan kebosanan ya, karena mungkin kalau kita baca buku kadang-kadang lompat-lompat udah bosen gitu ya, lompat lagi ke judul yang lain atau ke bab yang lain. Jadi tapi dalam Al-Quran ini yang mungkin yang mukjizat orang-orang, bukan mukjizat tapi apa ya namanya, hikmah orang-orang yang menghafal Al-Quran tuh nggak ada kebosanan ya. Ketika membaca Al-Quran, apalagi tadi menghafal ya, tadi mungkin poinnya adalah mencoba sabar gitu ya, sabar dalam menghafalnya. Insya Allah. Karena al-ujrah itu bi'atibaril masyaqqah. Jadi apa sih pahala atau tadi kata upah itu tergantung tingkat kesulitannya gitu. Katakanlah gini, kalau misalkan saya ingin menyampaikan bahwa amalan terbaik ya Al-Quran gitu. Mungkin sholawat gampang, iya kan? Mungkin sehari bisa, atau kadang mungkin sekarang bisa jadi berinovasi ya dengan sholawat dan genre masing-masing gitu kan. Lagam. Tapi untuk Al-Quran ini lebih berat dari itu semua gitu. Sehingga ini almarhum tuh menyampaikan, karena saya pesantren salafiyah. Jadi banyak kalau katakanlah biasanya kalau pesantren itu belum dikasih wirid sama kiainya, belum jadi santri. Itu ada amalan wirid itu. Almarhum ya Abi itu beliau hafal qawaid lughah seperti Alfiyah, Yaqulu'im itu semua itu, sehingga beliau menyampaikan bahwa dari Cililin dulu, pesantren Cililin sampai ke Cianjur itu berapa kali hatam Alfiyah gitu di bis itu. Saking mungkinnya kira-kira gitu. Tapi ternyata beliau menyampaikan ke saya dan saya nyesal. Kenapa dulu nggak dibuat menghafal Al-Quran gitu. Al-Quran itu satu huruf itu jadi 10 kebaikan gitu. Masya Allah. Bahkan ketika orang tua atau Abi itu diminta wirid ya sama anak-anak gitu. Beliau sampaikan bahwa wirid kita ya Al-Quran aja gitu. Karena gini, ketika wirid yang dicontohkan oleh para ulama itu kan ada ada sesuatu yang diinginkan kan, harus ijabah ya, kita terkabul, jadi poinnya terkabul. Jadi ketika wirid itu tidak warad atau tidak dicontohkan oleh Rasul ya ada pahala gitu, tapi lebih ke tadi ke tujuan itu. Beda dengan Al-Quran gitu. Ketika kita misalkan menwirdi Al-Quran gitu, itu ada poin tersendiri gitu. Ketika hajat pun tidak terkabul, tapi pahala Al-Quran itu sendiri luar biasa kira-kira seperti itu. Sehingga sudah ketika ada anak-anak yang pengen dan sebagainya, udah hafal Quran aja, baca Quran aja gitu. Seperti itu. Sehingga segala sesuatu anak-anak khususnya di pesantren itu semuanya saya sampaikan bahwa silakan apapun permasalahan antum kembalikan kepada Al-Quran. Seperti itu. Masya Allah, ya, kita belajar banyak. Ternyata memang Al-Quran ini juga membentuk karakter ya, membentuk karakter building untuk anak-anak. Ya makanya mungkin sekarang tadi kenapa banyak lembaga-lembaga sekarang yang memasukkan kurikulum Al-Quran ke dalamnya, karena memang Al-Quran ini juga membantu untuk membangun karakter dari anak-anak supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh, mempunyai kepribadian ya Muslim begitu ya, bagaimana seorang Muslim gitu ya. Ini sangat menginspirasi banget teman-teman semua gitu. Mungkin bisa memberikan motivasi kepada
sahabat peduli di sini gitu ya, bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran dan juga mau mulai juga bagi yang ingin memulai Al-Quran itu seperti apa? Ya, Al-Fakir mungkin tidak banyak yang ingin disampaikan terkait tentang Al-Quran ini sendiri. Mungkin insya Allah banyak sekali teman-teman mendengar terkait tentang Al-Quran. Tapi yang ingin kami tekankan di sini mungkin lebih ke tadi ya, bahwa Al-Quran ini sesuatu yang mulia gitu. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran gitu, insya Allah menjadi mulia gitu. Dan perlu kecerdasan gitu. Saya sampaikan bahwa ketika ada seorang ibu yang tidak bisa menghafal atau membaca Al-Quran dalam usia yang sudah renta gitu, sehingga beliau punya harta gitu, membelikan mushaf dan dibagikan ke pondok-pondok penghafal Quran gitu. Itu pun menjadi bagian supaya kita cinta terhadap Al-Quran gitu. Dan jauh dari itu mungkin juga doa ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, bahwa memang ini hal yang besar gitu, sehingga kita semua tidak bisa mendapatkan hal yang besar dengan sesuatu yang sangat sederhana gitu. Sehingga bahwa menghafal Quran ini tidak hanya sebuah sebuah aktivitas yang begitu saja, tapi lebih ke tujuan sebenarnya bagaimana supaya kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga ada pertanyaan, kenapa hafalan kita cepat lupa? Ya itu tadi gitu, supaya kita senantiasa bersama Al-Quran. Bahkan ada seorang syekh ditanya oleh seorang muridnya terkait tentang membaca Al-Quran. Ya syekh, kam juz'an aqra'u minal Qur'ani fil yaum gitu. Bahasanya seperti itu. Kira-kira Syekh harus berapa banyak gitu saya membaca Al-Qur'an dalam satu hari gitu. Nah, jawaban saya ini sangat sederhana gitu. Beliau menyampaikan dengan biqadri ma turidu minas sa'adah. Gitu. Beliau menyampaikan bahwa sebanyak kebahagiaan yang Anda inginkan, kira-kira gitu. Jadi semakin kita ingin bahagia, semakin kita ingin senang gitu, maka perbanyak aja Al-Quran gitu. Makanya tidak heran ketika misalkan kita merasa penat dengan banyak aktivitas, banyak tugas gitu. Dan kadang-kadang kita mumet duluan gitu, mana dulu nih dan sebagainya gitu. Tapi insya Allah saya sampaikan ke anak-anak, bahkan ketika mereka yang ingin ujian besoknya, saya sampaikan sebelum buka buku, baca Al-Quran dulu. Yes. Insya Allah, berapapun banyak tugas yang ingin diselesaikan gitu. Ketika kita awal dengan Al-Quran, itu selesai. Insya Allah. Jadi penghafal Al-Quran itu punya waktu, mungkin bisa dikatakan sama 24 jam, tapi keberkahan waktunya itu lebih panjang daripada yang lainnya. Sehingga dalam satu waktu itu bisa menyelesaikan beberapa agenda atau beberapa target-target yang teman-temannya yang tidak bersama Al-Quran gitu. Sehingga menurut saya pribadi bahwa sebagai pecinta atau ya pengagum orang-orang penghafal Al-Quran gitu, kita bukan hafidh atau muhafidh atau orang yang mengajarkan, tapi minimal kita orang yang muhib, yang cinta terhadap Al-Quran, cinta terhadap apapun yang berkaitan dengan Al-Quran gitu ya, cinta terhadap Ahlul Quran gitu. Sehingga insya Allah dengan seperti itu Allah akan tanamkan kecintaan dalam hati kita terhadap Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dzurriyyah atau keturunan-keturunan kita cinta terhadap Al-Quran, menjadi ahli Quran, sehingga kita menjadi keluarga Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi kita sudah berbincang banyak mengenai Al-Quran, bagaimana banyak Al-Quran ini menginspirasi kehidupan kita, dan tentunya dengan story ataupun kisah-kisah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Faiz Fahmi berdasarkan pengalaman beliau, bagaimana menghafal Al-Quran ini banyak memberikan manfaat, banyak memberikan hikmah dan tentunya keajaiban. Mungkin diskusi kita di podcast Ruang
Ruang Tumbuh sampai di sini, dan insya Allah kita akan bertemu di podcast berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Faiz Fahmi Al-Hafiz yang sudah bersedia untuk berbagi dalam Ruang Tumbuh di podcast Kita Peduli, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.